Yang mempengaruhi ayam bertelur terus adalah genetik. Sebenarnya ayam kampung biasa pun kalau dia tidak stres, kandangnya nyaman, nutrisinya tercukupi, dia akan tetap bertelur terus. Tetapi dia jedanya adalah waktu masuk masa mengeram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan-rekan, kembali lagi kita ke channel Peternak Muda. Biasanya yang kita beri jamu adalah ayam. Nah sekarang kita bikin jamu sendiri. Wes kembang rek, khusus untuk diri kita sendiri. Iya apa bu komposisinya bu? Jahe, kunyit, temulawak, serai merah. Jahe, kunyit, serai merah ki piye? Lah iki jido lho ya Mas serai ini. Serai merah nak, ya dikeprek. Iki jido lho. Yo, ini topoke sing merah itu. Oh, jahe Merah. Jahe merah, kunyit, temulawak, serai merah, sama gula aren. Istimewir terus singkong godhog. Jamnya kan kau. Ganti saya tak pameri wong-wong iki. Nah, nyawang kandang. Jamune, cek wong. Kasih sing ngono tenan wis. Wis takon ngono deh. Nah. Kan bengak-bengok ya pitik ya. Rangan bedok. Yes. Lho, bengak-bengok meneh pitike. Wis dipakan urung to? Pitik arek ngendok kok suarane. Nah, hari ini bukan singkong rebus dan jamu yang akan kita bahas. Tetapi kita akan membahas tentang mau kemana sih ayam ini dengan berkembangnya situasi dan kondisi. Untuk saat ini Anda lihat kandangku kosong karena dengan adanya wabah ini, tapi kok ini ya nggak tahu saya, malah yang nyari ayam kampung malah banyak, apalagi khususnya untuk telur ayam kampung dibuat jamu di pasar itu rebutan. Jadi kan memang dari tenaga kesehatan diperintahkan untuk jamu, vitamin dan telur ayam kampung itu bagus. Makanya kemarin telur saya yang infertil langsung laris manis. Oke, para barisan dere sudah belajar menelur. Ini satu. Hari ini saya akan menjawab dari beberapa pertanyaan rekan-rekan yang sudah saya upload di Instagram. Karena saya nggak mungkin balas satu-satu, kecuali kalau saya punya admin saya bisa balas rekan-rekan satu-satu. Ngendok deh. Nanti saya khusus buatkan ini untuk menjawab beberapa pertanyaan rekan yang belum sempat saya jawab. Yes. Ngendok. Oke. Mari kita duduk dan kita saling menjawab pertanyaan rekan. Nanti kalaupun di jawaban saya ada kurangnya, nanti kita akan sharing di kolom komentar. Hari ini rekan-rekan saya sudah janji di Instagram bahwa akan ada tanya jawab. Kalau katanya YouTuber itu apa sih? Q&A. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu pilih HP ini mama gue, HP ini tak tukar nih ya. Gimana solusi ayam betina bertelur terus wong? Sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa yang mempengaruhi ayam bertelur terus adalah genetik. Sebenarnya ayam kampung biasa pun kalau dia tidak stres, kandangnya nyaman, nutrisinya tercukupi, dia akan tetap bertelur terus. Tetapi dia jedanya adalah waktu masuk masa mengeram. Jadi siklus bertelur, habis itu siklus mengeram. Belum kalau dia mengeram biasa, habis itu siklus dia ngerawat anaknya atau momong anaknya. Jadi itu panjang. Nah, kalau mau ayam yang bertelur terus, contoh simpelnya adalah
ayam ras petelur yang biasa dibuat untuk membuat DOC Jobber, atau ayam Arab yang biasa untuk membuat DOC Black Jobber. Itu sudah hilang masa mengeramnya. Jadi dia akan terus bertelur walaupun toh tidak tiap hari, tetapi yang dipangkas adalah masa mengeramnya. Bedanya dengan ayam kampung murni, dengan ayam kampung yang buatan saya seperti ayam KUB, ayam Arab ras adalah kita menghilangkan cara mengeramnya tersebut. Terus bagaimana Mas cara membuatnya? Yang jelas membuatnya prosesnya panjang rekan-rekan. Saya pun tidak hafal karena jujur saja yang membuat ayam saya ini sudah saya katakan dulu yang membuat ayam di Peternak Muda ini banyak orang, yaitu bapak dan kawannya bapak. Kalau untuk rekan-rekan genetiknya aku nggak paham, tapi rahasia pabrik ini. Tapi simpelnya begini, rekan-rekan, kalau ada yang jual induan KUB, ambil induan KUB. Tuh simpel. Kalau nunggu di saya kan, ya namanya peternak rumahan, materinya ya terbatas. Jadi ya begini. Apalagi biangnya udah masuk masa akhir, udah hampir 5 tahun. Doke megur ayam 15, telurnya biang itu cuma 3. Jadi udah kesusahan aku buat induan mau. Jadi kayak yang tanya induan, maaf, sementara kosong. Solusinya adalah rekan-rekan cari ayam KUB. Ada lagi dari Yogi Rohman 79. Untuk telur ayam darah itu apakah bagus untuk ditetaskan? Oh, maksudnya adalah telur ayam yang pertama baru bertelur. Saya rekomendasikan jangan ditetaskan dulu. Kenapa? Alasannya adalah saya sudah membuktikan kalau kita paksakan untuk ditetaskan, jadi DOC-nya gampang cacat, dan kalaupun tidak cacat sering mati. Yang bagus adalah periode kedua dari masa ayam tersebut. Caranya bagaimana membedakannya, Mas? Cara membedakannya adalah kalau ayam kampung biasa kan ada periode mengeramnya. Jadi bisa kita bedakan periode pertama terus dia ngeram, periode kedua terus dia ngeram. Cara untuk ayam seperti KUB dan segala macamnya, cara yang pertama sangat mudah adalah bikinkan patokan ukuran telur. Karena dia kan nggak ngangkrem. Jadi kalau telur sudah mencapai bobot 38, itu bagus. Karena apa? Ayam betina yang istilahnya masih dere, itu telurnya sangat jarang sekali yang langsung besar. Pasti dia kecil. Di situ pun juga pengaruh, kalau kita tetaskan semakin kecil dia telur, otomatis semakin kecil juga kuning telurnya. Jadi DOC-nya positif kecil-kecil juga. Jadi kenapa kok saya pakai minimal berat telur itu 38, supaya kita menjaga DOC-nya tetap besar. Dan juga di situ sudah siap istilahnya dari sistem reproduksinya si ayam betina itu tadi sudah siap. Dan ini pun rekan-rekan saya rekomendasikan untuk jago itu minimal usianya 1 tahun. Kenapa? Karena sudah saya buktikan juga kalau kita pakai jago yang muda udahlah cacat. Wis toh, kamu percaya sama kamu nggak ngapusi. Itu jawabannya. Ada lagi AGS_Setiawan. Ayam jago Bangkok di kandang bersama betina Jowo biasa, kampung biasa. Ntar bisa kawin dan bertelur nggak, Mas? Jawabannya adalah bisa. Kalau kita mencampurkan ayam, jago dan betina, itu pasti dia akan bisa kawin dan bertelur. Dan ada lagi kemarin pertanyaan saya ingat-ingat, ayam saya nggak mau kawin karena nggak tahu, Mas, kenapa. Caranya adalah kurung ayam jagonya selama 3 hari berturut-turut, dipisahkan, jangan sampai dia kelihatan betina. Ayam betinanya pun jadi kita pisah dulu, kita pisahkan, tapi jangan jauh-jauh, nanti kangen. Enggak. Kita pisahkan jagonya, kita pisahkan betinanya, kita jamu jagonya, kita jamu pakai telur sama madu selama 3 hari 3 malam. Setelah itu campurkan, insya Allah birahinya dia naik, betinanya pun naik. Jadi disitulah terjadi perkawinan supaya terjadilah pembuahan. Oke. Cemal_Ali di Instagram, kan lagi ada wabah corona nih, Mas, ayamnya gimana kabarnya, apa mungkin bisa menular? Tidak ada corona pun itu resiko terhadap ayam tetap ada. Adapun sekarang jawabannya
menurut saya sedikit banyak pasti mengaruh. Karena sama saja yang diserang adalah sistem pernapasan kita. Itu pun entah itu bisa, saya bukan orang kesehatan rekan-rekan, saya nggak mau masuk ke ranah situ, nanti takut salah. Tapi feeling saya dengan cuaca seperti ini, keadaan global seperti ini, iklim seperti ini, jawabannya bagi saya kemungkinan akan berpengaruh juga terhadap ayam. Solusinya seperti sudah saya katakan, kita lakukan penyemprotan. Untuk sekarang kalau kita hanya menyemprot kandang itu salah. Jadi kita nyemprot kandang, kita nyemprot rumah. Yang penting kita suplai ayam kita dengan jamu-jamuan dan vitamin. Itu jawabannya. Nah, ini DX Prima. Untuk pakan fermentasi itu apakah proteinnya nambah? Jika nambah berapa ya Mas? Fermentasi pakan gunanya adalah untuk istilahnya di-upgrade. Jadi nutrisi-nutrisi itu jadi dapatnya dari bakteri baik itu seperti campuran E4 dan sebagainya, atau bisa difermentasi dengan Yakult pun bisa. Dia untuk blow up atau kok kayak ngomong Inggris, atau untuk mengupgrade dari kandungan nutrisi, protein dan sebagainya. Tetapi, nah sekarang saya jawab juga. Tetapi kok kenapa peternak muda saya lihat nggak pernah pakai fermentasi Mas? Saya kurang seberapa suka dengan pakan fermentasi ini, jujur om. Saya kurang berapa suka dengan pakan fermentasi karena pertama memakan waktu untuk cara membuatnya. Kedua, bagi saya pakan fermentasi yang sangat berlebihan itu akan mempengaruhi produktivitas telur. Apalagi kalau kita pakai full fermentasi atau full fermented. Maksudnya full fermentasi itu kita bikin fermentasi, jadi kita kasih ke ayam, murni fermentasi. Kalau semi, separuh pakan fermentasi kita campur dengan separuh bukan pakan fermentasi. Itu namanya itu namanya pakan semi fermentasi. Nah, kenapa saya tidak membuat? Pertama alasannya itu tadi, kurang efisiennya waktu bagi saya. Kedua, saya kurang seret karena saya takut produktivitasnya menurun. Itu saya nggak seberapa suka kalau pakan fermentasi om. Mas, ayam saya kok nggak mau kawin ya? Apa karena terlalu ramai di kandang? Kandang 3x3, babon 2, jago 1, dere 1, lancur 1, yang calon dere. Oh, ini campur itu tadi. Jawabannya adalah ketika di dalam satu kandang itu ada berbeda usia yang cukup banyak. Terus katanya babonnya nggak mau kawin, ya udah disekat aja solusinya. Biar babon sama jago sendiri, lancur sama dere sendiri, nanti dia nggak akan terganggu untuk masa produksinya. Yogi Ibrahim, untuk telur ayam darah, oh yang tadi berarti ini. Oh wis entek. Sing tak screenshot terus entek semuanya. Jadi itu rekan-rekan, oh masih ada yang di DM ini di WA. Selamat, bagaimana membasmi lalat yang banyak di kandang? Sementara saya rekomendasikan pakai Fastak. Fastak itu memang saya alami juga. Ketika kita menyemprot Fastak karbur, setelah 3 jam Fastak. Ketika kita nyemprot pakai Fastak, lalat kabur. Setelah berapa jam lalat balik lagi. Kecuali kita nyemprotnya sampai lalat itu nggak bisa terbang, itu pasti mati. Itu masih jadi kendala di saya. Kemarin ada yang berkata pakai saja solar mas, supaya lengket dia nggak bisa terbang, atau pakai lem. Sebenarnya kita itu tidak bisa menghalau lalat selagi pakan itu mengundang lalat. Contohnya apa? Rekan-rekan yang pasti sekarang lagi melihara DOC yang umur 1 bulan ke bawah, khususnya memakai pakan 611 yang high protein, itu pasti sangat mengundang lalat. Ketika proteinnya tinggi, itu lalat pasti datang, nggak mungkin kak. Jadi ya solusinya kita hanya bisa ngusir. Kalau suruh nangkal, aku nggak punya ilmunya wong. Tapi kalau rekan-rekan ada cara, silahkan nanti bagikan di kolom komentar ya. Bang, kalau mau beli alat ukur suhu mesin tetas, bisanya di mana ya? Nah, sekalian begini rekan-rekan. Komponen mesin tetas yang tidak bisa kita buat sendiri adalah pertama termostat digital, mau termostat kapsul, tapi saya lebih suka termostat digital. Yang kedua adalah
Piting itu tempatnya lampu, yang ketiga adalah lampu. Nah sebenarnya itu yang nggak bisa kita buat, sama hygrometer kalau mengukur kelembapan. Ini termostat digital dan termostat digital dan hygrometer saya belinya adalah di Bukalapak. Kok sebut merek? Ya pokoknya nong toko online nong. Jadi itu murah. Belilah yang jangan yang, karena ada yang kotak putih itu cuma murah di bawah 100.000. Jangan, beli yang sekalian agak bagus tetapi dia awet. Beli yang 220 volt atau 120 volt itu bagus. Yang mereknya kalau saya biasa beli HTC, biasanya saya beli itu. Itu komponen itu. Kalau instalasi penyambungannya sebenarnya gampang. Nanti insya Allah saya buatkanlah video lengkapnya, kita cara buat mesin tetas. Insya Allah saya akan buatkan videonya. Jadi itu rekan-rekan sedikit banyak pertanyaan yang insya Allah saya bisa jawab. Kalau ada pertanyaan dan solusi dari semua pertanyaan yang tadi, silakan rekan-rekan utarakan di kolom komentar. Intinya kita harus saling support, dan dalam keadaan ini pasti saya masih heran untuk saat ini harga ayam kampung bahkan masih aman, karena juga diimbangi banyaknya ayam yang mati di pedesaan karena kurangnya perawatan intensif. Itu sebab dari ayam kampung masih stabil. Tapi ke depan kalau ini gejala ini tidak segera selesai, saya yakin harga semua ayam pasti akan turun. Solusinya adalah ketika ayam turun ya kita harus bersabar, karena ini kondisi global. Efeknya berantai yang seperti saya katakan. Bahkan saya punya usaha satu pun sekarang, usaha satu yaitu usaha jasa pengantaran. Saya punya travel, sopirnya nggak kuat setoran, jadi dipulangkan karena efek dari corona. Ya udah, yang penting ya beginilah, kalau kita ya namanya usaha kan naik turun ya Wong ya. Jadi ya kita harus sabar, kita harus hadapi ini. Makanya kita berdoa semoga apa yang terjadi saat ini segera usai supaya kita kembali menjadi normal. Kalau untuk saat ini upgrade telur ayam kampung harganya bagus karena sekarang lagi diburu. Tapi itu saya juga tidak memblow up harganya, walaupun memanfaatkan semen ini tetap per karpet 50 sampai 55.000. Saya tidak memblow up harganya. Dan kita doakan bagi orang-orang oknum atau mafia setan alas itu, yang dia bermain dengan masker, bermain dengan hand sanitizer, bermain dengan sebagainya macam, yang dia timbun dan dia jalan lagi, kita doakan dia tetap sehat. Bayangkan betapa jahatnya mereka. Ya Allah, saya nggak bisa mikir kalau ada orang-orang kayak gitu. Setan itu namanya. Sudah, maaf omongan saya kasar. Itu saya utarakan bukan benar-benar karena aku sayang sama kamu kok. Aku yang jengkel itu sama orang-orang mafia seperti itu. Apalagi ini negara kita, bahkan semua dari dinas, semua dari polisi, TNI, saya dengar anggarannya itu direvisi, difokuskan untuk menangani fenomena ini. Semoga para pejabat yang menangani anggaran itu semoga amanah, semoga jangan dikorupsi karena kasihan. Semoga para pejabat yang terhormat, semoga hatinya, matanya bisa melihat bahwa sekarang ini jangan sampailah bermain seperti memainkan anggaran tersebut. Saya berdoa sekali semoga tetap revisi anggaran itu yang dialihkan untuk ke COVID, tidak ada permainan, dari permainan markup harga segala macam. Pokoknya saya mohon, saya berdoa supaya itu tetap berjalan seperti seharusnya, karena ini adalah misi kemanusiaan yang paling besar bagi saya. Pokoknya kita berdoa semoga para pejabat di negara ini menangani ini dengan serius. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.